Selamat berjumpa kembali teman-teman semua di channel kesayangan kita yaitu Sir Irfan's Channel. Ya, di mana pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara untuk menghitung nilai TOEFL ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Anda perlu mengetahui cara untuk menghitung nilai TOEFL? Nah, tentunya ini penting bagi Anda ya. Supaya apa? Supaya Anda lebih siap ya. Anda lebih siap untuk menghadapi TOEFL test ya. Nah, sebagaimana teori perang Sunji mengatakan, jika Anda ingin memenangkan sebuah pertarungan, maka Anda harus mengenal diri sendiri, mengenal lawan dan menguasai medan pertempuran. Nah, dengan mengetahui cara menghitung nilai TOEFL, maka Anda tahu kemampuan Anda bagaimana, ya. Seperti itu. Nah, dengan mengetahui kemampuan Anda bagaimana, maka Anda akan lebih siap untuk mempersiapkan diri Anda. Tentu untuk menghadapi pertarungan atau tes TOEFL yang sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman, sebagaimana sudah kita ketahui bersama, ya, bahwasanya TOEFL test itu terdiri dari 3 sesi ya atau 3 item. Di mana sesi pertama itu ada listening comprehension itu sebanyak 50 soal. Kemudian structure and written expression itu ada 50 soal. Nah, kemudian ada reading comprehension itu sebanyak 50 soal. Jadi totalnya teman-teman ada 140 soal dalam waktu 2,5 jam ya. 2,5 jam itu sudah termasuk narator itu membaca instruksi cara pengerjaan tesnya. Udah include semuanya ya. Nah, itu dia. Oh ya, sebelum kita lanjut teman-teman, ya saya akan sangat berterima kasih kepada Anda jika Anda bersedia ya untuk like, ya, share dan subscribe. Dan jangan lupa untuk membunyikan tombol loncengnya supaya Anda menjadi orang yang pertama untuk mengetahui perkembangan seputar TOEFL ya berikutnya ya. Tentunya di channel kesayangan kita. Bagi teman-teman yang belum subscribe, ya saya doakan semoga terbukalah hatinya untuk subscribe. Kenapa? Karena subscribe Anda juga itu sangat penting ya bagi kita supaya kita lebih termotivasi, supaya kita lebih semangat untuk membuat video-video pembelajaran yang lebih bagus lagi ke depannya dan tentunya supaya channel ini bisa berkembang untuk membawa kemanfaatan bagi umat atau bagi teman-teman yang lain. Oke, baik teman-teman, langsung kita masuki ya. Yang pertama ya tentang listening comprehension ya. Nah, jadi teman-teman, dasar nilai perhitungan TOEFL itu ada namanya nilai konversi ya, nilai konversi. Nah, jadi listening comprehension itu ada nilai konversinya, nanti structure juga ada nilai konversinya, begitu juga nanti reading comprehension juga ada nilai konversinya ya. Yang pertama kita lihat nilai konversi listening comprehension ya. Ini teman-teman tabelnya ya. Nah, jadi teman-teman, yang sebelah kiri ini semuanya adalah jumlah soal yang berhasil Anda jawab dengan benar ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah nilai konversinya ya. Sebagai contoh, misalnya Anda salah semua gitu ya, maka berarti tidak ada yang benar. 0 ya. Yang benar itu 0. Itu tetap ada nilai teman-teman ya. Nilainya sebanyak 24 ya. 24 nilai konversi. Nah, jadi teman-teman begini, saya perlu ingatkan bahwasannya di dalam tes TOEFL ini tidak ada pengurangan nilai. There is no any score reduction ya. Tidak ada pengurangan nilai. Oleh karena itu teman-teman sangat diharamkan, sangat tidak dianjurkan, sangat dilarang ya. Ini saya tegaskan, sangat dilarang untuk tidak menjawab sekalipun Anda ragu dengan jawabannya atau Anda tidak tahu sama sekali. Ya. Jangan dikosongkan ya lembar jawabannya. Dijawab saja begitu ya.
dijawab saja. Toh tidak ada pengurangan nilai. Semoga jawaban Anda benar, Anda dapat nilai. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi pastikan semua jawabannya berisi. Ini kan semuanya multiple choice ya, pilihan berganda. Isi saja semuanya ya. Nah, tentunya Anda harus memprioritaskan ya opsi jawaban yang Anda yakini kebenarannya. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda misalnya berhasil menjawab 37 dari 50 soal, berarti nilainya 55. Jika Anda berhasil menjawab 45 dengan benar, maka nilainya 62. Jika Anda berhasil menjawab semuanya dengan benar, 50 soal artinya 50 soal, berarti nilai konversi Anda 68 dan ini adalah nilai maksimalnya. Oke? Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Nilai konversi structure and written expressions atau sesi yang kedua ya. Ini tadi soalnya ada 40 soal ya, 40 soal. Nah, sama tadi dengan listening comprehension, yang sebelah kiri ini adalah jumlah benar ya. Ini jumlah benar yang berhasil Anda jawab. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah hasil nilai konversinya ya. Nah, ini dia sebelah kanan ya. Nah, umpamanya ya atau misalnya pada sesi structure and written expressions ini Anda berhasil menjawab 30 dengan benar, maka nilai konversinya adalah 54. Seperti itu ya, 54. Kalau Anda hanya berhasil menjawab sebanyak 16 soal, berarti nilai Anda hanya 40. Seperti itu ya. Nah, good ya. Kita lanjut teman-teman. Nilai konversi reading comprehension ya. Dimana tadi jumlah soalnya ada 50 soal ya. Ada 50 soal. Oke. Nah, jadi seumpamanya Anda berhasil menjawab sebanyak 49, maka nilai Anda 66. Kalau Anda berhasil menjawab 28, maka nilai konversinya 46. Nah, oke. Nah, jadi yang sebelah kiri ini ya jumlah benar, yang sebelah kanan ini nilai konversinya ya. Ini sebelah kiri jumlah benar, sebelah kanan nilai konversi. Sebelah kiri jumlah benar, sebelah kanan nilai konversi. Sebelah kiri jumlah benar, sebelah kanan nilai konversi. Sebelah kiri jumlah benar, sebelah kanannya nilai konversi. Oke, nah jadi nilai konversi ini semua nanti ya silakan Anda tonton lagi video ini berulang-ulang dan diperhatikan hubungan antara nilai hubungan antara jumlah benar dengan nilai konversi secara lebih detail lagi supaya Anda lebih siap. Oke. Nah, jadi teman-teman langkah selanjutnya adalah berapa kira-kira nilai atau skor Anda ya, skor TOEFL Anda. Di sini untuk memudahkan ya gambaran real ya, maka kita adakan simulasi. Nah, nanti ada 2 simulasi ya. Simulasi yang pertama dan simulasi yang kedua ya. Kita mulai dari simulasi yang pertama. Nah, ini kita misalkan atau kita andaikan Anda hanya mampu menjawab 50% ya dari total keseluruhan soal yang 140 soal. Itu artinya listening comprehension itu 50%-nya separuh ya, separuh dari 50 soal berarti 25 teman-teman ya. Maka nilai konversinya adalah 48. Nah, kemudian strukturnya 40 soal dikali 50% itu 20, nilai konversinya 44 ya. Kemudian reading comprehension 50 soal dikali 50% itu artinya 25. Berarti nilai konversinya adalah 44. Nah, langkah selanjutnya teman-teman, kita jumlahkan ketiga buah nilai konversi ini ya. 48 ditambah 44 ditambah 44. Maka totalnya adalah 136. Nah, inilah total nilai konversi Anda. Lantas bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah total nilai konversi ini kita bagi 3. Sama dengan 136 ini dibagi 3, 45,3 ya. Maka didapatlah hasilnya kita ulangi 136 dibagi 3 hasilnya 45,3 dikali 10.
453. Itu artinya nilai akhir TOEFL Anda adalah 453. Terus pertanyaannya adalah, apakah nilai 453 ini sudah tergolong cukup atau memuaskan? Saya rasa belum teman-teman ya. Untuk kebutuhan dalam negeri, misalnya untuk lanjut S2 atau untuk mendapatkan beasiswa ya, atau untuk naik jabatan, ini saya rasa masih kurang ya, masih kurang ya. Artinya Anda berhasil menjawab 50% dari total 140 soal, itu nilai Anda masih tergolong kurang memuaskan ya. Nah, terus bagaimana caranya? Kita coba dengan simulasi yang kedua ya. Nah, pada simulasi yang kedua ini kita andaikan Anda mampu menjawab sebanyak 75% ya. 75%. Artinya listening comprehension tadi ada 50 soal ya. 75%-nya adalah 37 ya, 37, maka nilai konversinya adalah 55. Oke. Nah, kemudian untuk structure tuh 75% dikali 40 soal itu 30. Maka nilai konversinya adalah 54 ya. Sedangkan reading comprehension tadi ada 50 soal dikali 75% itu 37. Maka nilai konversinya adalah 53. Sama tadi seperti simulasi yang pertama, kita jumlahkan ketiga-tiganya, didapatlah nilai konversinya 162 ya, nilai totalnya. Kemudian kita bagi 3, 54 kita kali 10, maka totalnya adalah 540. Nah, berarti nilai akhir TOEFL Anda adalah 540. Apakah ini sudah memuaskan? Ya, tentu ini sudah sangat memuaskan. Ini sudah cukup tinggi ya. Untuk kebutuhan dalam negeri ini saya rasa sudah lebih dari cukup ya. Artinya Anda dipastikan lulus. Apakah beasiswa, apakah naik jabatan, ya apakah untuk lanjut pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk S2 misalnya, ya ini sudah cukup. Tapi kalau untuk misalnya melanjutkan studi ke luar negeri ini barangkali masih kurang ya, masih kurang, atau maksimal ini baru tingkat bersaing. Artinya Anda belum bisa dipastikan lolos, atau misalnya untuk pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ya, atau kerja ke luar negeri dan sebagainya ya. Ini saya rasa masih bersaing lah ya, masih bersaing. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa Anda naikkan lagi ya, Anda naikkan lagi target ya. Target dari 75% misalnya naikkan 80% ya. Nah, 80%, kalau target itu seumpamanya tidak tercapai, jatuh sedikit ya tidak apa-apa juga ya. Nanti dapat 75%. Kalau Anda hanya berani menargetkan 75%, ini bisa saja jatuh 70% atau 65%, seperti itu ya. Nah, baik teman-teman semuanya, saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada ya kritik, saran atau masukan dari teman-teman, silakan ditulis di kolom komentar. Ya, tentunya seputar belajar dan kursus bahasa Inggris dan juga termasuk TOEFL ya. Oke. Akhirnya saya doakan kita semuanya sehat-sehat semua dan semakin sukses untuk kedepannya. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thanks for watching. Thank you guys. Bye-bye.